menjalankan aktivitasnya sebagai seorang penulis buku. Sudah bergabung bersama kami, Bapak Mirza. Halo, selamat pagi. Halo, Halo, apa kabar Pak Mirza? alhamdulillah sehat. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Di puasa hari kelima nih masih semangat dong pastinya ya? Alhamdulillah semangat. Alhamdulillah. Pak Mirza boleh diceritakan dulu nggak sih Pak, kalau misalkan menjalankan ibadah puasa ini kan tentunya selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu umat Muslim dan juga mendapatkan apa namanya perasaan yang sangat istimewa begitu ya menyambut Ramadan Mm-mm. ini. Nah, kalau Pak Mirza sendiri seperti apa nih dalam menjalankan ibadah puasa ini, mungkin sudah ada persiapannya apa baik dari segi kesehatan maupun juga yang lain-lainnya? Iya, kalau saya persiapan di bulan suci Ramadan ini jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan fisik, mental, dan kesehatan ya karena ini masa pandemi COVID-19, jadi harus betul-betul fit dan tidak lupa berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya. Oke, amin. Nah ini boleh diceritakan nggak Pak Mirza? Ini bukunya tuh bukan buku fiksi ya, tapi lebih ke Bukan. seperti apa aja buku-bukunya? Ya, saya menulis buku itu tahun 2008 itu menulis buku tentang hukum ya. Mm-mm. Jadi soal sengketa tanah waktu itu dan kita tulis buku itu setebal 800 halaman Oke. dari PT Taspen itu terus terlanjut tahun 2009 itu saya diminta menulis buku tentang pertahanan ya, buku-buku internal ya di kementerian, jadi tidak dipublish keluar ya, karena memang banyak pertimbangannya waktu itu gitu. Jadi gitu, saya Oke. kira. Baik, jadi memang aktivitasnya lebih banyak untuk menulis buku ini ya dibandingkan yang lain-lain begitu ya? Iya betul, karena menulis buku ini buat saya itu sesuatu yang menyenangkan ya. Mm-mm. Selain menambah wawasan, menambah daya ingat juga mendapatkan keuntungan secara finansial gitu. Oke. Nah, kalau menulis buku ini kan juga pasti ada suka dan juga dukanya gitu ya. Apalagi Mm-mm. juga mungkin di masa-masa tertentu gitu kan ada saat-saat yang mana mungkin berbeda ya. Kalau ini kan untuk bukan buku fiksi sih, tapi ya Mm-mm. seperti kita ketahui juga seperti nggak hanya Indonesia tapi beberapa negara lainnya juga masih struggling gitu dengan Mm-mm. tingginya angka literasi gitu. Selain itu ada apa yang menjadi suka dukanya Pak? Ya, kalau suka dukanya itu ketika kita eh, mencari data ya, meriset Mm-mm. data, kemudian apa namanya tidak tidur ya, siap capek dan siap tidak tidur lah kalau menulis ini. Mm-mm. Kemudian apa namanya eh, kalau dalam posisi siap cetak itu yang sangat sangat ini ya mengganggu sekali karena harus cepat, harus apalagi kalau eh, percetakan itu ditunggu besok harus selesai jam sekian diantar ke sini gitu. Nah itu yang kadang-kadang kendalanya di percetakan itu yang membuat kita agak deg-degan gitu. Ini selesai nggak ya gitu besok itu, sementara sudah ditunggu di sana untuk dibagikan gitu. Oke. Nah, ini Hmm. menulis bukunya 800 halaman loh, Pak. 800 halaman dan ini bukan sama tim ya, tapi sendiri gitu. Ya sendiri itu dikerjakan dalam waktu 3 bulan itu. Sampai dulu itu saya tidak pakai kacamata. Mm-mm. Setelah menulis tidak pakai kacamata. Oke. Eh, jadi karena lama di laptop ya. Ah, oke. Mm-mm. Karena 800 halaman dalam waktu 3 bulan itu sudah termasuk risetnya atau hanya bagian dari menulisnya? Hanya bagian menulis. Risetnya kalau di total sama riset itu sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. Oh, oh.
itu masih tetap dalam jangka waktu yang singkat juga sih itu Pak ya untuk 800 halaman. Iya, Oke. Tapi memang ini adalah apa ya? Untuk menulis tentang pertahanan hukum ini memang sesuai dengan apa namanya? Pendidikan yang Pak Mirza sendiri tempuh gitu ya. Jadi merupakan memang passion gitu juga dan memang sudah memiliki eh, latar belakang keilmuan yang panjang seperti itu. iya. Kalau saya sih backgroundnya ilmu politik ya, Mm-mm. hubungan internasional. Cuman berasal dari keluarga militer ya. Jadi Mm. memang dari dulu ingin sekali menjadi tentara. Sejak kecil sudah mendengar suara letusan senjata ya di rumah-rumah itu. Jadi pengen menjadi tentara dan begitu besar malah nggak kesampaian ya. Jadi tapi tetap menjadi memperhatikan gitu kegiatan-kegiatan TNI sehingga ketika diminta menulis tentang pertahanan saya apa langsung saja itu apa namanya menjalannya dengan tenang gitu tanpa ada kendala alhamdulillah. Hmm, oke, jadi makanya bisa dalam kurun waktu yang relatif singkat karena memang sudah passionnya gitu ya, walaupun agak jauh loh dari Iya, dari ingin jadi tentara, jadi penulis, walaupun menulisnya juga sama-sama hal-hal yang masih terkait dengan militer sih ya, Pak Mirza ya. iya, Baik, nah kemudian juga tadi sempat disampaikan kalau tantangannya ini adalah dalam hal risetnya sendiri gitu. Nah, ketika memang hmm, menemukan kesulitan-kesulitan seperti itu gitu ya, untuk solusinya atau mungkin pernah nggak sih sampai sampai mentok gitu, ah ya udah kalau gitu karena nggak ada bahannya, jadi mungkin bagian bagian yang itu tidak bisa ditulis atau seperti apa? iya. Pernah juga sih sampai waduh bagaimana ini bahannya tidak ada gitu ya. Sampai stres itu sampai berhenti 1 minggu tuh gimana ya gitu ya. Terus kemudian ya alhamdulillah ya, saya eh, apa namanya selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Selalu banyak berdoa ya, sholat 5 waktu dan eh, melaksanakan juga sholat-sholat sunat gitu ya, tahajud, duha gitu. Terus eh, berkeluh kesah kepada Allah tentang persoalan-persoalan. Tidak hanya menulis buku, persoalan-persoalan hidup juga disampaikan kepada Allah. Dan alhamdulillah itu ada solusi, tiba-tiba ada gitu. Tiba-tiba ketemu gitu, ketemu jalan gitu. Dan alhamdulillah selama ini berjalan lancar karena pertolongan Allah ya. Pertolongan Allah tiba-tiba dimudahkan, tiba-tiba yang harusnya selesai besok, tiba-tiba dari sana membatalkan. Jadi kita punya waktu, spare waktu lah gitu. Ya itu semua menurut saya kuasa Allah ya, dan saya merasakan itu bahwa kekuasaan Allah itu eh, tiada dayanya gitu. Betul. Nah, Hmm. ini saat ini di bulan Ramadan ini apakah juga saat sedang menulis satu buku atau mungkin lagi ada kesibukan yang lain? Bulan Ramadan ini belum ya, Mm-mm. ada beberapa rencana tapi belum, masih sekarang fokus ke ibadah dulu. Mm-mm. Mungkin nanti setelah Lebaran ya, baru di kita ini kan lagi rapatkan lagi. Di bulan suci Ramadan ini juga kegiatan-kegiatan banyak dilakukan ini apa melalui Zoom meeting ya. Iya. Zoom meeting itu kalau ketemu pun karena masih pandemi ini ya paling 1-2 kali aja gitu. Kalau selebihnya rapat-rapat dilakukan melalui Zoom meeting Oke. gitu. Baik. Tapi kemungkinan ada rencana gitu. Ya, ingin menulis apa gitu atau mungkin ada hal-hal target-target mengenai kepenulisan ini yang ingin direalisasikan ke depannya. Iya, sejauh ini belum ada ya, belum ada rencana, tapi sepertinya ingin menulis biografi gitu ya, masih dalam proses perencanaan ya, biografi itu sepertinya menarik. Dan di bulan suci Ramadan ini akan coba matangkan lagi untuk mungkin nanti setelah Lebaran baru di eksekusi itu. Ininya.
Oke. Kalau boleh berandai-andai nih, siapa yang ingin Anda tulis untuk biografi? Eh, Mungkin pejabat-pejabat militer ya, yang punya, maksudnya punya nilai yang apa namanya bisa kalau ditulis itu bisa membangkitkan semangat pembaca sehingga nanti bisa mengetuk tularkan kebaikan-kebaikan dan kecerdasan-kecerdasan serta prestasi-prestasi dari pejabat militer itu gitu. Oke. Jadi mungkin boleh ke depannya kalau untuk yang biografi ini nggak lagi bersifat tertutup ya Pak Mirza ya. Jadi Insya Allah. karena saya juga cukup yakin sebetulnya di Indonesia ini memiliki banyak sekali tokoh-tokoh di bidang militer yang sangat menginspirasi juga gitu. Betul. Dan itu akan menarik juga untuk diketahui oleh publik ya, terutama oleh orang-orang yang memiliki atau punya hobi di bidang militer gitu ya, Pak Mirza ya. Iya, betul sekali. Karena memang dunia militer itu menarik ya. Menarik. Memang ada yang dirahasiakan ya, kalau patut diketahui oleh negara-negara lain gitu. Kalau kekuatan-kekuatan militer kita, mereka tidak bisa mengukur kekuatan kita. Jadi yang disampaikan itu biasanya bukan kekuatan yang sesungguhnya gitu. Sisanya dirahasiakan. Karena kalau ketahuan negara lain kita bisa diukur gitu untuk kekuatan negara kita. Oke. Nah ini menarik sih karena biasanya kalau saya wawancara penulis buku tuh apa namanya kebanyakan fiksi, tapi kali ini Pak Mirza justru yang saya yakini pasti penuh dengan rahasia-rahasia justru ya Pak ya. Enggak juga sih. Baik, dalam bukunya setebal 800 halaman gitu ya. Tapi Pak, kalau misalkan tadi sempat disampaikan ya akan kecintaan militer. Ini karena memang dari basic latar belakang keluarga juga. Nah, ini kalau misalkan memang banyak juga nih generasi-generasi muda Indonesia yang ingin juga tertarik untuk terjun di bidang militer. Tapi mungkin sama halnya dengan profesi-profesi lain ya, yang melihat adanya pro dan juga kontra gitu ya akan Iya. profesi ini gitu. Nah mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Mirza nggak sih mengenai hal itu? Iya, kalau generasi muda yang hanya ingin mendisiplinkan diri ya, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang seperti bela negara ya. Di Kementerian Pertahanan itu ada, itu pendidikannya 2 bulan, 3 bulan itu bisa diikuti hanya latihan dasar kemiliteran. Kalau yang ingin serius menjadi anggota TNI atau Polri bisa mengikuti pelatihan-pelatihan dulu ya, latihan dulu, latihan lari, samaptan, mempersiapkan diri ya. Kalau tidak salah sekarang sudah ada bimbelnya itu. Oh ya. Bimbel yang dilatih oleh TNI Polri ya, tapi itu tidak resmi ya. Jadi dilatih untuk persiapan masuk itu ada macam-macam bimbel. Jadi bimbel itu sekarang nggak hanya untuk sekolahan, tapi untuk militer tentunya ada. Itu biasanya berkelompok 10 orang gitu, nanti dilatih. Nah nanti begitu tes masuk itu biasanya kebanyakan lolos lah itu, karena sudah dilatih oleh TNI Polri yang ikut dalam bimbel itu. Oke, baik. Jadi nggak perlu khawatir untuk terjun ke dunia-dunia militer atau segala sesuatu profesi yang berbau militeristik gitu ya. Karena pada dasarnya tujuannya adalah mulia untuk melindungi masyarakat dan juga negara gitu ya Pak Mirza ya. Iya, jadi di militer itu memang sekarang sudah ada perubahan ya. Kalau dulu mungkin agak militeristik, kejam gitu ya, menculik gitu ya. Kalau sekarang sudah ada agak modern ya, sudah mengerti teknologi, sudah pendidikannya pun sudah tidak seperti dulu, dan untuk generasi muda tidak perlu khawatir untuk masuk menjadi militer, dan itu merupakan tantangan ya. Bahkan di Korea itu
Korea dan Singapura itu ada wajib militer ya. Setelah wajib militer mereka 17 tahun wajib militer, setelah itu kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Nanti ketika perang bisa dipanggil lagi gitu. Dan ujungnya dari pelatihan militer itulah kedisiplinan. Jadi dengan kita lihat warga Korea dan Singapura itu kan disiplin karena mereka memang wajib militer gitu. Jadi sangat baik ya untuk kehidupan bermasyarakat. Baik, oke. Jadi nggak perlu ragu-ragu ya untuk yang pengen terjun ke dunia itu. Nah, terakhir Pak Mirza nih, di bulan suci Ramadan ini mungkin ada harapan atau mungkin juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Voice of Indonesia. Ya, ya saya berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya ekonomi kita pulih dan bangkit kembali sehingga masyarakat bisa berkegiatan secara normal seperti dulu lagi gitu ya. Anak-anak sekolah juga bisa full masuk 100% gitu ya. Kemudian bisa beraktivitas seperti biasa dan semoga ekonomi kita bangkit di tahun ini dan ke depan. Amin. Amin. Baik. Pak Mirza, terima kasih loh cerita-ceritanya untuk Voice of Indonesia dan semoga ini bisa menginspirasi kita semua dan sukses terus untuk Pak Mirza. Ini ditunggu ya, semoga rencananya yang mau bikin buku biografi yang kali ini bisa diterbitkan ke masyarakat bisa nyampe ke tangan kita semua nih Pak Mirza. Insya Allah, insya Allah. Salam juga untuk Mbak Sekar dan teman-teman di FOI RRI Indonesia. Baik, terima kasih Pak Mirza. Selamat kembali beraktivitas dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.